Romantika Pesantren, episode 17, Gagal Bercinta. Ikuti terus keseruannya dari episode pertama. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti episode berikutnya. Abang, ambilin makan bang, lapar, rengeku, aji mumpung, kondisiku sudah membaik, jauh lebih baik, setidaknya aku sudah bisa jalan dan sudah tak demam lagi, walau secara fisik staminaku masih terbatas. Iya, sahut Zaki dari ruang tamu, ia memang sedang menyusun bahan ajarnya hari ini, bekerja dengan laptopnya dan mata serius ke layar laptop. Jujur saja aku tak lapar, tak haus, aku hanya iseng memanggilnya karena matanya terlalu fokus. Muehehe, keisenganku juga karena tadi pagi, Zaki berhasil dapat jatahnya lagi. Pria itu cengengesan dan menciumi keningnya setelahnya, senang. Lalu wajah dingin itu kembali kaku dan mengerjakan kerjaannya dengan laptop. Aku hanya memasang wajah melas dan menunggu. Aku sudah mandi dan sudah pakai pakaian rumahanku. Hanya beberapa menit, Zaki datang dengan sebuah nampan, berisi makanan dan air putih. Aku melirik ke bawah, sepiring nasi putih dengan ayam goreng Laos. Aku tahu ia membeli beberapa ayam tadi malam, dan diletakkan di kulkas kecil kami. Memang diperuntukkan kalau aku tiba-tiba kumat lapar. Kamu laparan terus? Masa baru 2 kali udah hamil? Belum sebulan juga. Kamu udah telat belum sih? Tanyanya. Pria wajah dingin itu sekarang lebih sering nyerocos. Mungkin karena ketularan aku. Karena penyatuan kami. Mueheheh. Lapar mah lapar aja. Gak usah pakai hamil Pak Ustadz. Balasku mencebik dan mulai menyendok nasi itu. Ya udah, aku balik kerja ya, temenin, rengeku. Wajah itu menatapku lama, ada protes di sana, ada gemas, aku bahkan bersumpah. Ia sepertinya mau mencubitku karena sejak tadi ia melihat pipiku. Gak rela, protesku mencucu. Ya udah, makan deh, aku temenin. Dia bangun dan mengambil laptopnya lalu ia bekerja di depanku. CK, berhasil juga bikin nih Ustadz kerja di depanku. Membuat ia kesal seperti sebuah hobi baruku. Mungkin karena ia dapat apa yang ia inginkan tadi. Ada rasa aku ingin membuatnya kesal dengan rengekan dan kemanjaanku. Ia kembali mengetikkan sesuatu, sementara aku masih memakan makanan di depanku. Abang, aku mulai lagi, baru aku mengucap satu kata. Ia sudah melirik dengan tatapan kesal. Muehehehe, sepertinya dedek cantik berhasil bikin dia kesal. Ngamuk ya, katanya Ustadz, masa ngamukan omelku. Ia tak menggubris dan kembali mengetik. Nasi masih setengah habis. Dan aku sudah bosan. Sebenarnya aku tidak terlalu lapar kali ini. Abang, kenyang, rengeku lagi. Ia melirik ketus kepadaku, lalu ke piring. Belum habis, habisin, mubazir, bikin rejeki seret kenyang, nanti perutku sakit, kan namanya zolim sama badan. Jawabku dengan cerdas. Benar kan, kalau aku paksa, nanti perutku sakit. Ia mengembuskan nafasnya panjang, mengambil piring dan ia yang memakannya. Jadi beneran dia ngerasa ini akan mubazir kalau dimakan. Ia habiskan makanan di dalam piring itu. CK. Aku terkekeh di dalam hati. Aku mengambil laptopnya, membaca apa yang sedang dia ketik. Kai. Ia menggeram pelan, lihat doang sih. Aku mau baca aja. Pak Ustadku ini ngajarin apaan sih? Ia melirik ketus. Aku yang gemas akhirnya menjawit dagunya. Ngeselin banget sih, udah dingin. Ketus. Lirikannya maut lagi. Giliran enak-enak aja, matanya ampe sipit, CK. Kalau salah nulis, nanti kapus semua. Balasnya menahan geram, aku meletakkan laptopnya kembali ke tempatnya. Aku juga tahu komputer kali, Pak Ustadz, buk, ngenyek banget sih. Kamu kapan ngajar? Besok? Aku menjawab dengan nada tanya. Aku pun tak yakin. Apa aku sanggup mengajar besok? Ya. Gak apa.
Kamu ambil kelas sedikit dulu, baru kalau benar-benar fit, ambil kelas lain. Aku digaji Bang, celetukku tiba-tiba. Kenapa aku harus ambil banyak kelas kalau aku tak dibayar? Aku yang bayar nanti? Heh, berapa? Ia menaikkan alisnya. Kamu maunya berapa? Dia kembali menantang. Berapa gaji pengajar di pondok ini? Mulai dari 1,8 sampai 2,5 juta. Tergantung jam ajarnya. Jawab Zaki. Lah, terus kalau dia mau ngegaji aku, dia mau kasih aku uang belanja dari mana? Kalau gajinya saja sekitar 2,5 juta. 2 juta? Tanyaku memperhatikan matanya. Ia datar, menjawab dengan santai. Oke, Beh, terus dia gajinya berapa emang? Nasi yang ia makan sudah habis, dan ia kembali mengambil laptop dan memangkunya. Ia mengerjakannya di depanku. Hehe, akhirnya dia nyadar diri. Kalaupun dia kerjain di ruang tamu, aku pasti gangguin dia lagi. Boleh nanya? Ia masih mengetikkan sesuatu. Kalaupun gak boleh, kamu akan ngomong terus juga kan? Hehe, iyalah. Kamu itu gajinya berapa sih? Kok bisa gaji aku 2 juta? Sementara gaji pengajar di sini maksimal 2,5 juta, masih ngasih aku bulanan dan belanja kebutuhan sehari-hari. Jangan-jangan kamu ngepet, atau bisa menggandakan uang lagi, kan aku jadi was-was. Emang muka aku? Muka orang ngepet? Lah, ngepet mah, ngepet aja, gak pakai tampang-tampangan. Kan aku istri kamu? Boleh dong aku tahu apa pekerjaan suami aku? Boleh, aku ngajar di sini. Gajinya, 2,5 juta. Bohong, Zaki menggeleng, tak menggubris aku. Kamu pasti ada sumber lain kan? Masa sama istri rahasia-rahasiaan sih? Ada usaha sampingan? Yang jelas, insya Allah kamu gak kelaparan. Semua anak kita nanti bisa sekolah, bisa makan sampai besar. Kok ngomongin anak sih? Protesku. Aku jadi seram sendiri kalau membicarakan anak. Aku saja masih anak-anak, masa jadi ibu? Mau jadi apa anakku nanti? Loh, kan suami istri sah aja punya anak. Memang tujuan kamu menikah apaan Kai? Tanyanya kini matanya lepas dari laptop, lurus menatapku, menunggu jawabanku. Menghindari fitnah orang, menghindari digrebek Pak RT, kan? Jawabku santai, kan memang itu alasan kami menikah. Ia kembali mengembuskan nafasnya, speechless. Maksudku, setelah benar-benar menikah lahir batin, kita dalam rumah tangga ini, kan mau punya anak, banyak. Ia menambahkan yang terkahir dengan sebuah seringaian. Enggak ya? Aku gak mau, aku masih kecil. Bang, aku bisa jebol kalau ngelahirin anak banyak, protesku. Kan tubuh perempuan didesain untuk itu? Ya, tapi gak gitu juga setiap tahun. Ya, 2 tahun sekali. Balasnya cepat. Aku gemas. Akhirnya aku memukul bahunya karena kesal. Ih, kesel. Ayo buat lagi deh. Biar cepet jadi. Ia sudah meletakkan laptopnya ke samping. Dan wajahnya mendekat ke arahku. Dia mulai lagi. Di saat hidungnya sudah menempel di hidungku. Dan aroma nafasnya bisa tercium di indera penciumanku. Terdengar suara dari luar. Assalamualaikum? Assalamualaikum Kai. Suara cempreng Anissa terdengar. Zaki mundur, mengusap wajahnya. Astagfirullahaladzim. Gumamnya. Dan aku terbahak-bahak, ya. Jadi terpendam deh tuh. Ngajar sampai sore lagi. Anissa kalau sudah kesini, pasti pulangnya lama. Apalagi kalau dia kumat minta nginep, muehehehe. Bisa stres lahir batin tuh si Pak Ustadz. Jika suka dengan cerita ini, klik subscribe dan like ya, gratis.